Ya ampun Joanna, kok hidup kamu jadi kayak gini sih sekarang? Boleh nggak? Aku minta sedikit uang buat ke rumah sakit. Emangnya uang yang dikasih sama Alvin, kamu tuh kurang ya? Joan, kamu tuh udah gak bisa cari uang, harusnya tahu diri. Kamu gak bisa sampai bergantung sama Alvin. Alvin cuma kasih aku 100.000 per bulan, Ri. Apa menurut kamu itu cukup? Apa itu sebanding sama pendapatan perusahaan? Vin, kamu itu dulu cuma anak supir keluarga aku, Vin. Aku yang mau debet kamu sampai hari ini, Vin. Aku. Hei, papa kamu udah meninggal lebih dari 5 tahun. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu masih hidup? Hidup kamu itu nggak berguna, Joanna. Dari dulu aku yang bantuin kamu. Aku selalu ngajarin kamu, tapi kamu selalu gagal di mata kuliah apapun. Saking bodoh kamu, Nek. Nggak ada satupun yang mau ngajarin kamu. Jadi, semua uang yang kamu kasih ke aku itu bayaran atas kerja keras aku ngajarin cek bodoh kayak kamu. Dan saking bodohnya kamu, Joanna. Bodohan kamu itu yang bawa kamu hidup seperti ini sekarang. Vin, aku cuma minta sedikit uang sama kamu, Vin, buat berobat, Vin. Kamu kenapa sih kayak gini sama aku, Vin? Padahal kamu janji sama aku kalau aku kasih kamu kalau perusahaan mama kamu bakalan nikahin aku, tapi kamu sampai sekarang gak ada nikahin aku, Vin. Sayangnya, yang bakal menikah sama Alvin itu aku, bukan kamu. Dan sebagai teman lama, kamu mau kan doain aku dan Alvin untuk hidup bahagia selamanya? Kalau bukan aku yang ngurus perusahaan papa kamu, perusahaan itu udah bakal hancur diurus sama cewek bodoh kayak kamu ini. Soal janji aku buat nikahin kamu. Kamu pikir aku bodoh apa, ha? Mau nikahin cewek SIB kayak kamu? Mal, tak gimana kehidupan kamu di luar sana? Kamu masih bisa ya berhayal, berhayal. Aku nikah sama kamu, Din. Enggak, Vin. Tapi aku gak pernah... Cukup! Gak usah ngomong satu kata pun. Aku muak sama kamu, Joanna. Vin. Vin, aku punya satu pertanyaan terakhir buat kamu, Vin. Apa pernah kamu cinta sama aku? Aku cinta sama kamu, Joanna. Gak mungkin cowok pintar seperti aku mau nikah sama cewek bodoh kayak kamu. Hah? Kamu itu mimpi buruk buat aku, Joanna. Kamu itu bukan cuma bodoh, tapi juga kotor. Semakin lama aku di sini, aduh, makin jijik aku. Kamu tuh emang stupid, Joan. Buat apa sih kamu kasih pertanyaan yang gak jelas kayak gitu? Ya jelas jawabannya, Alvin tuh gak pernah cinta sama kamu. Mestinya kamu pikirin aja keadaan kamu sekarang. Kamu tuh sekarat. Bentar lagi juga mungkin mati. Tapi kamu pernah berpikir gak sih? Kamu tuh gak pernah berhubungan sama cowok manapun. Kok bisa sih kena HIV? Maksud kamu? Ya Alvin tuh sengaja. Biar dia gak perlu banyak drama buat usir kamu. Joan. Kalau aku jadi kamu sih, lebih baik aku mati daripada hidup punya aib.
Ah, terus sayang? Enggak, enggak. Enggak mungkin, enggak mungkin. Alvin! Joanna! Joanna! Ayo kita ke rumah sakit sekarang ya. Kenapa sini, Daryl? Maafin aku, Ana. Aku terlambat. Aku selalu berpikir kamu pasti punya kehidupan yang bahagia. Jadi aku nggak mau ganggu kamu. Tapi kalau kamu tahu kamu hidup kayak gini, aku nggak bakal pernah relain kamu buat Alvin. Please, kita ke rumah sakit sekarang. Daryl, aku udah hancurin hidup aku sendiri, Daryl. Karena aku udah milih cowok yang gak pernah cinta sama aku. Tapi ternyata selain papa masih ada yang peduli sama aku. Kalau misalnya aku dikasih kesempatan kedua, aku pasti. Joanna, Joanna. Kalau emang ada kesempatan kedua buat kita, aku nggak bakal biarin kamu menderita lagi. Kamu tuh udah gak bisa cari uang. Harusnya tahu diri. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu masih hidup? Kamu gak bisa saling bergantung sama Alvin. Aku balik lagi jadi mahasiswa. Aku balik lagi ke 10 tahun yang lalu. Itu sharing baik kamu. Kamu beli obat sana. Sekalian ke kantin, titip makanan ya buat kita. Kamu beli nasi daging aja. Itu sharingnya kayak kurusan dia. Tuhan beneran gak tidur, Vin. Siapa sangka aku dikasih kesempatan kedua buat hidup lagi. Dulu, aku emang gak tahu caranya lepas dari kamu. Bahkan aku harus menukar nyawaku sendiri setelah semua yang aku punya. Tapi sekarang, aku yang bakal bikin kamu ngerasain semua yang aku rasain. Kamu bener, Vin. Dan semuanya akan bermulai dari sini. Halo. Kamu denger sih? Malah diem aja. Vin, udah. Jangan suruh dia terus. Kasian. Aku bisa kok beli sendiri. Sayang, kamu tuh gak usah baik-baik sama dia. Dia tetap gak bakal suka sama kamu, sayang. Lagi dia gak keberatan kok kalau aku minta. Ya kan? Kamu bener, Vin. Dan semuanya akan bermulai dari sini. Aduh, pik abu. Ngambil makan siang buat pangeran. Kasian deh lo, udah capek-capek jadi babu, tapi tetap aja pangeran lo sukanya sama Erina. Ya habis gimana ya? Kan mereka sama-sama pinter. Gak kayak lo, yang begonya gak ada obat. Kamu bilang apa? Aku babu. Iya, babunya Alvin kan? Anak pembantunya. Tiap hari lo ikut naik mobil mewahnya, terus apa? Terus lo ngehalu gitu bisa nikah sama dia? Gue saranin sih, mending lo bangun sekarang, Jo. Cewek bodoh kayak lo, cocoknya cuma jadi pembantu. Nyapu, ngepel, cuci piring, atau bahkan lo yang gantiin popok anak Alvin sama Erina. Alvin bilang kalau aku ini pembantu. Tapi kamu pernah mikir gak sih kalau sebaliknya? Gimana kalau mobil mewah itu punya aku? Terus apa yang supir? Halo, lo udah akut ya. Udah deh, mending sana. Lo anterin tuh makan siang ke pangeran lo sebelum lo dipecat gara-gara telat. Oke, sana. Anak supir yang pura-pura jadi majikan. Menarik, tapi sorry Vin. Sebentar lagi, halusinasi kamu akan berakhir.
Kan aku tadi suruh kamu beli makanan itu buat kita berdua. Kenapa malah kamu makan? Kenapa kamu marah? Aku kan beli makanan ini pakai uang aku sendiri. Pakai uang lo sendiri. Bukannya semua uang lo dari Alvin. Emang iya, Vin? Serah kamu deh. Terus obatnya mana? Kenapa juga aku harus beliin dia obat? Dia kan bukan siapa-siapanya aku. Lagian ya, kalau sakit itu ke rumah sakit, bukannya caper. Kamu tuh ya. Walaupun ini di sekolah, tapi lo tuh tetap babunya Alvin ya. Jadi lo tetap harus nurut sama dia. Apalagi ini dia nyuruh lo beli obat buat pacarnya yang sakit. Oh, jadi aku ini babunya kamu, Vin. Udah. Nggak usah ribut lagi. Tapi kalau kamu kayak gini terus, Joanna, kamu jangan salahin aku ya. Kalau aku cuekin kamu. Dan kamu nggak usah mohon-mohon sama aku untuk maafin kamu. Kenapa aku harus mohon sama kamu biar dimaafin? Emangnya aku salah apa sama kamu? Oh, udah hebat sekarang kamu ya. Hah? Jadi bisa dong ntar pulang sendirian. Oh, bisa dong. Kenapa juga nggak bisa? Kenapa hari ini dia jadi berani banget? Kamu juga nggak pantas kok duduk di mobil mewah aku. Udah tadi ngabisin makanan majikan. Sekarang main masuk aja ke mobilnya. Iya, padahal majikannya aja belum datang. Anak supir tapi gayanya kayak anak tajir. Alvin tuh terlalu baik tau sama dia. Kalau gue sih udah gue pecat dari dulu. Emang harusnya dipecat aja. Jalan, Pak. Tapi Alvin belum datang. Tunggu sebentar ya, Cuan. Pak Fandi lupa ya? Bapak saya kan cuma punya anak satu. Dan itu anaknya perempuan. Gak ada yang cowok. Kamu sama Alvin lagi berantem ya? Tumben. Kalian kan udah sama-sama dari kecil. Kalau kamu punya salah, kamu minta maaf aja sama Alvin. Kamu tahu sendiri kan? Alvin itu anak yang baik loh. Papa yakin dia pasti bakal maafin kamu. Udah cukup ya, Pak. Saya mau pulang. Jadi Bapak bisa jalan sekarang. Tunggu sebentar lagi ya, Cuan. Kenapa ini anak jadi kayak gini ya? Biasanya nurut banget sama Alvin. Kalau dia udah mulai sadar, bisa gawat. Dia kan satu-satunya alat saya sama Alvin buat ngerebut semua harta papanya. Sekarang dia malah memperlakukan saya kayak supir. Udah bisa jalan sekarang, Pak? Tunggu sebentar lagi ya, Cuan. Nah, itu mereka datang. Sama kamu tahan kita ya. Bukannya kamu ya suruh aku pulang sendirian. Terus kenapa sekarang kamu mau masuk mobil aku? Gue rasa otaknya Joanna udah korslet. Masa dia ngaku-ngaku itu mobil dia? Itu kan jelas-jelas mobilnya Alvin. Dia bahkan gak ngasih Alvin masuk ke mobil. Emang gak tahu diri. Mending lo pecat aja, Vin. Tahan banget lihat kelakuannya. Pecat, 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 pecat. Kamu dengarkan, Jo? Jadi udahlah, kamu gak usah main-main lagi sama aku ya. Kalau misalnya kamu biar masuk sekarang, aku bakal maafin kamu kok. Tapi kamu tuh maaf kamu. Udah ya, mau pulang. Gak usah ikutin aku lagi. Kalau gue nggak naik mobil ini, mereka semua bakal curiga kalau gue bukan anak orang kaya. Mereka nggak boleh tahu kalau gue yang sebenarnya anak supir, bukan Joan. Oh, kamu berani tarik aku keluar dari mobil aku sendiri, Vin. Oke. Jalan. Ampus, emang harusnya kayak gitu ngadepin orang gak tahu diri. Alvin emang gokil. Halo, Pak. Pak Fandi ninggalin aku di kampus. Lo mau ngadu ke siapa, hah? Harusnya anak pembantu ya sadar diri lah. Tapi mau nyesel juga udah telat sih. Seharusnya sih yang nyesel tuh si Alvin ya. Soalnya mobil terus balik lagi ke sini. Jo, ini masih siang. Jangan mimpi dulu. Silakan.
Silakan. Kok gitu sih? Kok supirnya Alvin sopan banget sama anak pembantu? Kenapa malah kalian yang turun? Kan dia anak pembantu. Gak seharusnya dia yang ada di dalam mobil. Kamu kan cuma lagi berantem sama Alvin. Tapi kenapa sih baru sampai telepon papa kamu? Saya nggak mau satu mobil sama mereka. Sebenarnya kalian berantem kenapa sih? Non, Bapak seharusnya panggil saya dengan Non Juana. Bapak lupa ya? Siapa yang gaji Bapak? Ya kalau Bapak nggak suka, Bapak bisa resign. Baik. Papa salah. Kita pulang sekarang ya. Udah cukup, Joa. Alvin, aku lagi buru-buru. Joanna, aku tahu kamu gak suka sama aku. Tapi bukan berarti kamu bisa balas dendam lewat Alvin. Gimana pun kan, Alvin tetap majikan kamu. Dia juga baik sama kamu. Dia bahkan minta supirnya buat jemput balik kamu. Tapi kok kamu kayak gini sih, Kak Alvin? Kamu percuma saya ngomong sama dia. Orang kayak dia ini tuh gak tahu yang namanya bersyukur. Kamu kali ini cari masalah sama aku, Joan. Real Buzz APP. Buzz you up.